Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai tahapan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh kurikulum, khususnya untuk membagi pembimbing dan jumlah siswa yang dibimbing pada praktik kerja lapangan. Sebelumnya saya disclaimer dulu. Video yang saya buat ini berdasarkan pengalaman yang saya alami atau saya lakukan. Apabila ada baiknya bisa diambil oleh Bapak Ibu. Kalau ada kurangnya mohon disampaikan kekurangannya untuk masukan kami. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Yang pertama adalah kaitannya dengan perencanaan. Perencanaan di sini kurikulum merumuskan tujuan pembelajaran dari PKL itu berdasarkan elemen dan CP yang sudah ditentukan oleh kementerian, seperti itu. Yang kedua, nah ini terkait dengan tahap pembagian pembimbing. Pada tahapan ini tujuannya untuk membagi jumlah pembimbing dan siswa serta konversi jam mengajar untuk kepentingan dapodik. Nah ini yang kadang menjadi dilema untuk Bapak Ibu operator karena harus melayani Bapak Ibu kaitannya dengan pemenuhan jam Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, seperti itu. Sehingga harapannya untuk jamnya itu bisa terpenuhi dari jam PKL. Kemudian untuk tahapan pembagian pembimbing ini, dasar dan pertimbangannya adalah SK pembagian jam mengajar reguler. Jadi kurikulum menyiapkan terlebih dahulu SK pembagian jamnya. Kemudian di sini ada jumlah siswa tiap kelas. Siswa tiap kelas ini akan menentukan berapa jumlah siswa yang dibimbing oleh satu pembimbing, seperti itu. Kemudian jam mengajar atau jam per minggu mapel sesuai dengan struktur kurikulum. Nah ini melihat struktur kurikulum yang ada di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Itu nanti bisa dilihat jam mengajar dari setiap mapelnya berapa. Kemudian ketentuan jam per minggu seluruh mapel di Dapodik. Jadi untuk tahun 2024 ini jumlah jam per minggu seluruh mapel itu maksimal adalah 46, atau untuk mapel PKL itu adalah 46 jam per minggu. Sehingga ini ada perbedaan kaitannya dengan jam per minggu reguler dengan PKL. Kalau reguler itu 48, untuk PKL adalah 46. Output dari tahap kedua ini adalah SK pembagian jam mengajar Dapodik, di mana ini untuk kepentingan Dapodik ya, ada penambahan mapel PKL-nya ini. Yang berikutnya kaitannya dengan pembagian pembimbing secara detail kita bisa lihat di perhitungan Excel ini. Sekali lagi saya disclaimer, ini berdasarkan pengalaman, kalau ada baiknya bisa ditiru, kalau ada kurangnya bisa disampaikan, seperti itu. Nah di sini kita lihat bahwa struktur kurikulum dari setiap mapelnya sudah ada, di mana untuk agama itu ada 3, Pancasila ada 2, Bahasa Indonesia 3, kemudian untuk matematika ada 3, Bahasa Inggris 4, kemudian untuk konsentrasi kalian itu 22 totalnya. Kami bagi jadi 2 karena konsentrasi kalian di tempat kami itu ada 2 guru yang mengampu, jumlahnya 11 dan 11. Kemudian ada PKK 5 jam, dan di sini ada praktek kerja lapangannya 46 ya. Kemudian mapel pilihannya 4 dan muatan lokalnya adalah 2. Sehingga total untuk mapel umum, kejuruan dan muatan lokal totalnya 48 jam per minggu. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita menghitung atau mengkonversi jumlah jam ini kepada jumlah siswa yang akan dibimbing. Jadi 3 jam ini akan membimbing berapa? Nah, kita harus menghitung. Rumus yang pertama adalah, atau langkah pertama kita lakukan adalah konversi dari jam KBM ke jumlah siswa. Nah, setelah nanti mendapatkan hasil, selanjutnya dibulatkan jumlah siswanya. Nah, setelah jumlah siswanya didapat, kemudian kita konversi kepada jam mengajar Dapodik. Jadi berapa jumlah siswa yang dibimbing itu nanti kita konversi berapa jam jadinya di Dapodik. Nah, kemudian hasilnya itu kan belum bulat. Nah, kita bulatkan jam mengajarnya
kemudian diinputkan di Dapodik, seperti itu. Nah, kita kepada tahap yang perhitungan konversi dari jam KBM ke jumlah siswa. Untuk rumusnya adalah jumlah per minggu mapel, ya, ini 3 ini dibagi jumlah total per minggunya, yaitu 48. Jadi 3 dibagi 48. Kemudian pengkalinya adalah jumlah siswa. Jumlah siswa di sini adalah 35. Sehingga didapat yaitu 2,1875. Nah, 2,1875 ini kita bulatkan siswanya jadi berapa, seperti itu. Nah, alangkah baiknya semua mapel itu kita hitung terlebih dahulu. Di sini untuk Pancasila sudah ada perhitungannya ini. Nah, jumlah ini harus sama dengan jumlah siswa. Jadi pastikan jumlah siswa hasil ini di total ini itu harus sama dengan yang ada di sini, seperti itu. Nah, jika sudah, maka kita bisa langsung kepada proses pembulatan jumlah siswa. Nah, untuk pembulatannya itu bisa ke atas, bisa ke bawah, seperti itu. Nanti bisa disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi perhitungan ini. Nah, dengan catatan pembulatan nanti jumlah siswa itu harus 35 juga. Jadi ini harus balance, harus sama. Kalau di sini lebih banyak maka harus ada yang dikurangi, seperti itu. Saya contoh di sini untuk matematika di sini 2,18 saya bulatkan jadi 2, kemudian 2,9 saya bulatkan jadi 3, di sini ada 8,02 itu saya bulatkan jadi 8, ini 8, kemudian 3,6 ini saya bulatkan ke bawah, ya, jadi tidak harus ke atas tapi bisa ke bawah. Kemudian di bawahnya ada mapel pilihan 2,9 saya jadikan 3, kemudian untuk muatan lokal di sini 1,45 saya bulatkan ke atas jadi 2. Jadi total siswa itu adalah 35. Jadi di sini tahap di sini adalah sudah bisa menentukan jumlah siswa yang dibimbing oleh satu guru mapelnya. Jadi di sini ada pendidikan agama itu membimbing 2 siswa. Kemudian di sini Pancasila juga membimbing 2 siswa, Bahasa Indonesia juga membimbing 2 siswa, Matematika 2 siswa, Bahasa Inggris 3 siswa. Untuk guru 1 pada konsentrasi kalian itu 8, guru yang kedua juga 8. Untuk PKK-nya 3 siswa, untuk mapel pilihannya juga 3 siswa, untuk muatan lokal juga 2 siswa. Jadi total itu ada 35 siswa. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah siswa yang dibimbing, kita harus mengkonversi menjadi jam pembelajaran di Dapodik. Nah, karena di Dapodik kita harus menginput berapa jumlah jam mengajarnya untuk guru yang bersangkutan, seperti itu. Maka kita harus mengkonversinya. Untuk mengkonversinya adalah untuk rumusnya, ya. Rumusnya adalah jumlah siswa yang sudah dibulatkan ini dibagi jumlah siswa dalam satu kelas. Jadi 2 dibagi 35, kemudian dikali 46. Kenapa 46? Karena untuk jam maksimal PKL di Dapodik itu adalah 46 jam. Seperti itu. Nah, setelah dihitung maka akan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan, kemudian kita cek apakah jumlah ini itu sudah 46 jam atau belum. Nah, di sini sudah 46 jam. Maka ini sudah betul untuk perhitungannya. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah mengkonversi jam yang masih belum bulat ini, masih ada komanya, kita bulatkan, ya. Contohnya seperti ini. Untuk 2,6 saya bulatkan ke 3. Kenapa ke 3? Karena di sini ya 1 sudah melewati 2,5, dan juga untuk
jam reguler itu maksimal itu 3 untuk agama, sehingga saya berikan 3. Kemudian untuk Pancasila di sini dapat 2 jam, ya, dapat 2 jam di Dapodik. Nah, ini sama dengan yang reguler, ya, reguler. Jadi ini saya bulatkan ke bawah. Kemudian untuk yang ini saya bulatkan ke atas biar sama dengan jam regulernya. Kemudian untuk matematika 2,6 ini saya bulatkan ke atas biar sama dengan jam normal. Kemudian untuk bahasa Inggris ini 3,9 saya juga bulatkan ke atas karena untuk menyamakan di sini. Kemudian untuk konsentrasi keahlian ini yang guru pertama itu 10,5 saya bulatkan jadi 10. Seperti itu. Kemudian untuk 10,5 yang berikutnya saya bulatkan ke atas jadi 11. Kemudian 3,9 ini saya bulatkan jadi 4, ini juga jadi 4. Kemudian 2,6 ini saya bulatkan ke bawah. Sehingga total jam mengajar ini adalah 46. Kalau jam mengajar ini yang di bagian ini jumlahnya tidak 46 atau lebih, maka tidak bisa karena jamnya melebihi maksimal di PKL Dapodik seperti itu. Jadi ini harus jumlahnya itu 46. Nah, saran dari atau menurut pengalaman kami, mungkin Bapak Ibu bisa mengurangi jamnya itu pada konsentrasi keahlian, kemudian PKK dan juga mapel pilihan, karena mapel itu adalah yang diampu oleh guru kejuruan, sehingga untuk ending dari total jumlah beban mengajar itu tidak berkurang signifikan. Tetapi kalau yang dikurangi adalah mapel normada, maka akan mempengaruhi jumlah keseluruhan totalnya. Karena mungkin di kelas yang lain itu juga ada PKL, sehingga nanti jamnya bisa berkurang. Maka dari itu di sini saya memberikan catatan untuk saya pribadi adalah kalau bisa untuk mapel yang diampu oleh selain guru kejuruan jangan dikurangi karena berdampak pada total keseluruhan mapel yang diampu seperti itu. Jadi untuk mengamankan agar jamnya guru normada ataupun yang bukan kejuruan itu tetap aman seperti itu. Baik, setelah kita dapatkan jumlah siswa yang diampu tiap guru, kemudian pembulatan atau jam di Dapodik, langkah berikutnya kurikulum membuat tabel seperti ini untuk memudahkan. Jadi di sini ada mapel agama, itu kan di sini mengampu 2 siswa ya untuk pembimbingan PKL-nya. Di sini kita tulis. Nah, kita tulis jadinya seperti ini. Untuk kolom-kolomnya yang dibutuhkan ada nama siswa, NIS, nama industri, alamat, nomor surat tugas, dan tanggal surat tugas. Nah, ini nanti diserahkan kepada jurusan untuk di-input namanya dan industrinya. Seperti itu. Nah, semoga sampai di tahap ini Bapak Ibu semuanya bisa memahami. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan pengisian pembagian pembimbing tadi ya yang sudah kita lakukan oleh kurikulum. Selanjutnya diserahkan ke jurusan untuk diinput. Nah, dari jurusan tidak diperkenankan untuk mengubah apapun ya, mengubah apapun selain pengisian pada kolom yang nama siswa NIS. Jadi untuk perhitungan yang sudah dilakukan oleh kurikulum ini itu jangan diganti-ganti oleh jurusan. Jadi cukup jurusan itu menginput nama siswa, NIS, nama industrinya saja seperti itu. Yang berikutnya setelah diisi oleh jurusan, kemudian dari jurusan itu menyerahkan kembali dokumen itu ke kurikulum. Dan setelah diterima oleh kurikulum, dokumen itu diserahkan ke operator Dapodik untuk tahap input data di Dapodik. Nah, di sini bekerja sama dengan operator Dapodik untuk penginputan data. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses persiapan untuk penginputan data di Dapodik yang dilakukan oleh kurikulum. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.
Kalau ada pertanyaan bisa menulis di kolom komentar atau bisa menghubungi kami atau saya di kontak yang ada seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.